Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pelajaran dari Bu Guru. Jumpa kembali dengan Bu Guru di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Semoga ilmu yang kita dapat di bangku sekolah akan membawa kita dan mengantarkan kita ke cita-cita kita masing-masing. Anak-anak, sebelum pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Raja dengan submateri 2 kalimat syahadat. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat melafalkan 2 kalimat syahadat dan mengartikan 2 kalimat syahadat. Syahadat adalah salah satu dari rukun Islam. Syahadat merupakan rukun Islam yang pertama. Rukun Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Jika syahadat adalah rukun Islam yang pertama, maka dasar dari bangunan itu adalah pondasi. Dengan demikian, syahadat itu diibaratkan sebagai pondasi agama kita. Syahadat artinya persaksian. Kalimat syahadat dalam syariat Islam merupakan pernyataan tentang sebuah kepercayaan sekaligus pengakuan bahwa akan adanya keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Syahadat dibagi menjadi 2 macam, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kedua syahadat ini disebut juga sebagai syahadatain atau 2 persaksian. Syahadat yang pertama adalah syahadat tauhid. Syahadat tauhid adalah persaksian akan keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bunyi syahadat tauhid adalah sebagai berikut. Asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat ini, berarti dia telah mengakui dengan lisan dan hatinya bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan dijadikan tujuan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita telah bersaksi atau meyakini bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan yang lainnya, maka kita wajib percaya bahwa
Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh menyembah selain kepadanya. Jika ada orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut disebut dengan musyrik. Sedangkan perbuatannya itu disebut dengan perbuatan syirik. Perbuatan syirik merupakan salah satu dosa yang sangat besar dan termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia benar-benar sudah bertaubat nasuha, yaitu taubat dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, kita harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya takut kepadanya. Syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Syahadat Rasul artinya persaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bunyi syahadat Rasul adalah sebagai berikut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat syahadat ini, berarti dia telah mengakui baik itu dengan lisan maupun dengan hatinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah, pembawa ajaran agama Islam. Agama Islam adalah agama yang menyempurnakan ajaran agama-agama Rasul terdahulu. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah atau Rasulullah, artinya adalah utusan Allah. Artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat-sifat mulia seperti sidik, artinya benar, amanah, artinya dapat dipercaya, fatonah, yang artinya pandai, dan tablik, yang artinya menyampaikan. Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Untuk itu, dengan kita mengucap syahadat Rasul, itu artinya kita telah yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul Allah. Sebab itu, kita harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Khotimul Anbiya wal Mursalin. Artinya, penutup para nabi. Dengan demikian, tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah kita menyimak video pembelajaran ini, mari anak-anak kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru ajukan. Pertanyaan yang pertama, syahadat artinya adalah titik-titik. Pertanyaan yang kedua,
Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dengan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian apa itu syahadat tauhid. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan pengertian apa itu syahadat Rasul. Untuk pertanyaan yang kelima, tulislah kalimat syahadatain dan disertakan dengan artinya. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video dari Bu Guru ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Ibu Guru tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.